Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu ini kita akan mengulangi pembelajaran yang sudah kita pelajari. Kita akan mempelajari ulang tentang hidup mulia dengan bersikap peduli terhadap sesama dan bersyukur. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu sikap peduli terhadap sesama. Arti peduli terhadap sesama. Peduli artinya memerhatikan. Sesama artinya makhluk hidup. Peduli terhadap sesama artinya memerhatikan sesama makhluk hidup yang kekurangan atau kesulitan atau yang membutuhkan perhatian. Tujuan sikap peduli terhadap sesama adalah untuk membantu meringankan beban sesama makhluk hidup. Peduli sesama juga menumbuhkan sikap saling menolong antar sesama. Karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri atau selalu membutuhkan yang lainnya untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dengan sesama sangat penting. Manusia butuh berkomunikasi dan saling menolong dengan sesama. Menolong sesama tidak harus dengan uang. Menolong sesama bisa menggunakan apa saja sesuai kemampuan, seperti menolong sesama dengan tenaga, memberikan ide kepada orang lain untuk menyelesaikan masalah atau yang lainnya. Menerapkan sikap peduli terhadap sesama dalam hidup sehari-hari. Setiap anak muslim harus memiliki sikap peduli terhadap sesama. Sikap peduli terhadap sesama itu bisa kamu mulai dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitarmu. Contohnya berikut ini. Ketika ada teman terjatuh, kamu harus membantunya untuk bangun. Kemudian, ketika ada teman yang tidak membawa pensil atau penghapus, kamu mau meminjaminya. Kemudian, ketika ada teman yang sedang sakit, kita harus menjenguknya. Sikap peduli terhadap sesama di dalam Islam dijelaskan juga dalam surah Al-Kautsar. Nah, untuk mengulang kembali, yuk kita sama-sama membaca surah Al-Kautsar. Kakak, ikutin bunda ya kak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, 1. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. 2. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. 3. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Nikmat Allah tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Cara bersyukur adalah dengan melaksanakan sholat dan berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban dilakukan pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan menyembelih hewan ternak. Daging hewan kurban itu kemudian dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Fakir miskin, hal itulah yang menunjukkan sikap peduli terhadap sesama yang diperintahkan dalam agama Islam. Umat Islam harus memiliki sikap saling mengasihi, menyayangi, dan peduli terhadap sesama. Umat Islam tidak boleh memiliki sikap saling memusuhi, membenci, dan tidak peduli terhadap sesama.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang sikap bersyukur. Arti bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya. Sebagai hamba Allah, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat itu. Allah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Yuk kita perhatikan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang pertama, mata. Allah memberikan kita mata. Dengan mata, kita bisa melihat pemandangan yang indah. Kemudian, Allah memberikan kita telinga. Dengan telinga, kamu bisa mendengar nasihat orang tua dan guru. Kemudian, Allah memberikan kita mulut. Dengan mulut, kita bisa berbicara dengan teman. Dan jangan lupa, kita harus berbicara yang baik ya Kak. Kemudian, Allah memberikan kita tangan. Dengan tangan, kita bisa menolong orang lain seperti berbagi dengan sesama. Itulah beberapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita. Jadi, jangan lupa, kita harus selalu bersyukur ya Kak atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menerapkan sikap bersyukur dalam hidup sehari-hari sebagai penerapan dari surah Ibrahim ayat 7. Adapun bunyi surat Ibrahim ayat 7 adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya Kak. Ikutin bacaan Bunda di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sebagai hamba yang soleh dan taat kepada Allah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, maka Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan kepada kita. Akan tetapi, orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikaruniakannya, maka Allah akan mengazabnya, dan azab Allah sangatlah pedih. Jadi, kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya Kak. Adapun cara bersyukur kepada Allah itu ada 3 macam, yaitu berikut ini. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu hati merasa senang atas nikmat dari Allah. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, hatinya merasa senang. Apapun jenis nikmat itu selalu disyukuri. Kemudian, bersyukur dengan lisan, yaitu memuji kebesaran Allah karena telah memberikan nikmat yang banyak. Orang yang telah menerima nikmat dari Allah, selain merasa senang, juga mengucapkan terima kasih. Berterima kasih itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atau dengan sujud syukur. Kemudian, bersyukur dengan perbuatan, yaitu memanfaatkan nikmat yang diperoleh itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Misalnya, berikut ini. Mempunyai tubuh yang lengkap dan sempurna digunakan untuk beribadah kepada Allah atau menolong orang yang butuh pertolongan. Kemudian, mempunyai harta digunakan untuk menyantuni orang yang tidak mampu. Nah, Kakak, apakah Kakak sudah bersyukur hari ini? Tugas minggu ini adalah kerjakanlah soal-soal latihan pada halaman 132 sampai 133, bagian A, B, dan C-nya saja ya Kak.
Kemudian, tugas dikumpulkan via Google Classroom. Terakhir pengumpulan pada hari Rabu, 17 Maret 2021. Semangat ya, Kak! Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semangat ya, Kak! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.